Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Strategi dalam Bidang Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ika Aulia dengan NPM 0087. Lalu yang kedua ada Muslinga Puji dengan NPM 0091. Lalu yang ketiga ada Nitra Hayu dengan NPM 0096. Lalu ada Sri Lestari dengan NPM 0097, Rifka Anissa 0098, dan Rizky Amalia dengan NPM 0100. Next. Baik, yang pertama ada karakteristik implementasi strategi. Implementasi strategi dalam pemasaran merupakan strategi yang tidak dijalankan atau diterapkan dengan baik. Kurang dari 10% strategi yang dirumuskan berhasil diterapkan. Alasan untuk rendahnya tingkat keberhasilan yaitu termaksud ketidakmampuan untuk melakukan segmentasi pasar secara tepat, pemberian perhatian yang terlalu besar pada akuisisi baru, dan ketinggalan dalam hal lead bank dari para pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan Sel- oleh rekan. Selanjutnya ada isu-isu pemasaran. Yang pertama, yaitu menggunakan dealer eksekutif atau saluran distribusi yang beragam. Yang kedua, menggunakan banyak atau sedikit iklan TV atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi atau tidak pangsa bisnis yang dijalankan dengan satu konsumen. Yang keempat ada menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang kelima menawarkan garansi penuh atau terbatas. Yang keenam ada memberi upah pada tenaga penjualan yang berdasarkan gaji saja, komisi saja, atau kombinasi antara gaji dan komisi. Dan yang terakhir ada melakukan iklan online atau tidak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah isu-isu pemasaran pada saat ini. Isu pemasaran yang banyak dikhawatirkan oleh konsumen pada masa ini atau sekarang adalah kemampuan dari perusahaan dalam melacak aktivitas seseorang di internet. Nah, penjelajahan di internet ternyata tidak anonim, seperti yang banyak orang kira. Maksudnya adalah banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka memasuki internet atau menggunakan internet, identitas mereka itu tidak diketahui dan juga tidak bisa dilacak. Namun pada kenyataannya, aktivitas kita di internet itu dapat dicatat, dapat dipantau, dan juga dapat dihubungkan dengan identitas kita oleh perusahaan atau oleh pihak tertentu. Jadi kita sebenarnya tidak benar-benar tersembunyi ketika menggunakan internet. Nah, contoh perusahaan-perusahaan pemasaran seperti DoubleClick, Flycast, Acknowledge, AdForce, dan juga Real Media sudah punya cara-cara canggih untuk mengetahui siapa kita dan juga apa saja minat khusus kita, bahkan sampai bisa mengenali dan juga mengetahui nama serta alamat email kita. Contohnya, ketika kita memasuki web, kita akan dianjurkan atau disuruh untuk daftar akun dengan cara memasukkan email dan juga kemudian baru bisa login. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui data pribadi kita. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar digunakan secara luas di dalam penerapan strategi, khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar menjadi bagian-bagian konsumen yang berbeda menurut kebutuhan dan kebiasaan belanja mereka. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya segmentasi pasar pada perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu pastinya akan mementingkan segmentasi pasar karena segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih spesifik. Nah, untuk
Alasannya ada beberapa alasan di sini, yaitu yang pertama, strategi pemasaran seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, hingga diversifikasi, semuanya itu membutuhkan pemahaman yang jelas tentang segmen mana yang akan dituju. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan itu bisa meningkatkan penjualan melalui pasar atau produk baru. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar membantu perusahaan itu bekerja lebih efisien. Dengan sumber daya yang terbatas, perusahaan tidak perlu melakukan produksi massal atau distribusi massal. Mereka cukup fokus pada segmen tertentu yang paling potensial. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan segmentasi ini langsung mempengaruhi seluruh elemen bauran pemasaran, seperti produk yang ditawarkan, tempat atau saluran distribusi, promosi yang tepat, hingga penentuan harga. Artinya, tanpa segmentasi yang baik, strategi marketing mix itu tidak akan berjalan maksimal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa segmentasi pasar adalah fondasi dari strategi pemasaran yang efektif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada positioning produk. Positioning produk atau pemosian produk adalah proses menggambarkan bagaimana produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing, berdasarkan dari aspek-aspek yang paling penting untuk sukses di industri tersebut. Nah, biasanya dilakukan melalui peta atau representasi visual. Berikut ini beberapa aturan penting dalam menggunakan peta pemosition produk. Yang pertama, yaitu cari ceruk kosong atau vacant niche. Peluang terbaik adalah pada segmen pasar yang belum digarap oleh pesaing. Kemudian yang kedua, hindari berada di antara beberapa segmen sekaligus. Menargetkan banyak segmen sering membuat perusahaan gagal untuk memuaskan satu segmen pun secara maksimal. Nah, dalam teori keputusan ini disebut sebagai suboptimalisasi, yaitu dengan mencoba melayani lebih dari satu fungsi objektif. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan strategi yang sama untuk dua segmen yang berbeda. Strategi yang efektif di satu segmen biasanya tidak bisa langsung dipakai di segmen lain. Kemudian yang keempat, ada hindari posisi di tengah peta. Posisi tengah sering menunjukkan produk yang tidak memiliki keunikan. Posisi tengah umumnya berarti strategi yang dianggap tidak memiliki karakteristik pembeda. Nah, aturan ini bisa bervariasi sesuai jumlah pesaing. Sebagai contoh, ketika hanya ada dua pesaing, posisi tengah menjadi posisi strategis yang lebih disukai. Nah, untuk sebuah strategi pemosian produk yang efektif itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik pemosian produk membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dan juga yang kedua, pemosisian produk mendorong konsumen untuk mengharapkan jasa ataupun layanan sedikit lebih di bawah dari yang mampu perusahaan berikan. Ketika perusahaan tidak boleh menciptakan pengharapan yang melampaui pelayanan yang dapat atau yang akan disediakannya. Next. Nah, berikut ini referensi yang kami gunakan untuk PPT yang kami kerjakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.